akhirat. Para kiai, para asatidz wal asatidat, para petugas manakib, ikhwan akhwat yang berada di mana saja, yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, yang senantiasa mendapatkan keberkahan segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai murid dari Guru Agung Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghazafullah Masdul untuk mengerjakan, mengamalkan, melestarikan kesukaan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryaliyah Sirna Rasa, yaitu manakib manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga manakibnya para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya manakibnya Tuan Guru Agung kita Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghazaf Al-Maslul. Kita masih berada di bulan Sya'ban. Kemarin kita telah mengambil salah satu hurufnya, yaitu huruf ba. Sekarang huruf alif. Ya. Huruf alif dituliskan di dalam kitab Wadus Syuhur oleh Syekhina wa Murabi Arwahina, ya, sebagai al-isbat. Ya. Alif fi hadis syahr al-isbat. Apa isbat itu? Al-isbat huwa al-hukmu bisubuti syai'in akhar. Ya. Jadi isbat adalah mengokohkan hukum dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana Allah mengokohkan atau meneguhkan hati orang mukmin bil qauli sabit, yaitu bi qaulil haq ar-rasikh. Ya. Dalam firman-Nya Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Apa yang dimaksud bil qawli tsabit? Qawli tsabit yaitu bi qawlil haq ar-rasih. Ya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini. Jadi Allah mengokohkan, meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, dengan perkataan yang kuat, dengan perkataan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa maja'abihi minaddin al-haq. Ya. Dan juga dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa agama yang benar. Yusabiduhum fil hayatid dunya. Allah meneguhkan hati orang-orang mukmin di atas dunia dengan memeluk agama yang hak. Ya, wa inda mamatihim, ya, bil husnil khatimah. Ya, dan ketika mereka habis kontrakannya di dunia, maka keluar dari dunia ini dengan husnul khatimah. Ya. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu melalui penaknya, ya, yaitu Al-Arif Billah. Yang dimaksud dengan Al-Arif Billah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penanya Allah adalah Ar-Ruhul Amin. Alladzi anzalallahu ta'ala al-Qur'ana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bih wa huwa Jibrilu alaihi salam fi gharil Hira. Ya.
Jadi yang dimaksud dengan alif billah pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penaknya Allah adalah malaikat Jibril yang Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ya. Sedangkan pada zaman sekarang yang disebut Al-Arif Billah adalah walian mursyida yang menjadi penaknya Allah. Di walian mursyida inilah tetapnya kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yang terdapat pada lisan sucinya, terdapat pada kedua bibirnya, terdapat pada suaranya ketika dia membacanya setelah sholat fardu dan tetap kokoh dalam diamnya, juga tetap kokoh saat tawajuh dalam kesendiriannya ataupun bersama orang lain. Nah, dari arif billah inilah kalimat thayyibah dapat ditulis ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Dengan lisan orang arif billah inilah kalimat thayyibah dapat dipatri di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman itu dapat menyebut nama kekasihnya di mana saja. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kapan saja sehingga orang-orang beriman bisa nyebut nama kekasihnya di pagi hari, di siang hari, ataupun di malam hari. Sedang apa saja. Sedang sibuk bekerja, ataupun sedang diam, sedang kosong waktunya, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berdiri, ataupun sedang berbaring. Ya. Ini tanpa dituliskan, tanpa ditalkinkan oleh sang arif billah, nggak akan bisa seorang mukmin menyebut nama kekasihnya pada setiap saat. Sebab talkin zikir inilah yang dapat menggugah, mengingatkan hati yang lupa. Dengan talkin zikir inilah dapat menyehatkan hati yang sakit. Dengan talkin zikir ini, hati yang mati menjadi hidup. Hati yang lupa menjadi mampu untuk mengingat kekasihnya kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Sebagaimana dikatakan, yusabitullah alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi, kokohnya kalimat yang dipatrikan, kokohnya kalimat yang dituliskan ke dalam kalbunya orang mukmin akan bermanfaat untuk kehidupannya di dunia maupun dalam kehidupannya di akhirat. Sehingga dikatakan, ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan hatinya akan mendapatkan perhatian dari Allah. Beribadah yang dilakukan dengan kalbu, inilah yang menjadi perhatian Allah. Tapi kalau hanya beribadah kepada jasadnya saja, maka bagaikan dia menembak tempat yang kosong. Berburu, mencari burung, tapi yang ditembak tidak kena. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh berfirman, Innallaha la yanzuru ila suarikum, bal yanzuru ila batinikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa. Artinya, segala amal ibadah yang kita kerjakan, Allah tidak akan menilai ibadah yang dikerjakan dengan jasa dia saja. Tapi Allah akan menilai ibadah yang dikerjakan dengan kalbu kita, dengan hati kita. Jadi, yanzurullah
ila batinikum. Allah akan memperhatikan batin kita. Artinya Allah akan memperhatikan hati kita yang selalu menyambung kepada Allah melalui guru mursyid sebagai arif billah walian mursyidah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada hadirat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ini yang disebut isbat. Jadi tetapnya kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya orang mukmin. Sehingga ketika sudah ditetapkannya, sudah kokohnya kalimat la ilaha illallah, kokohnya kalimat thayyibah di dalam hati seorang mukmin, maka kalimat tersebut akan selalu ada di dalam hatinya. Baik ketika dia sedang sendiri ataupun sedang bersama orang lain. Baik ketika dia ucapkan dengan suaranya maupun ketika dia diam. Mulutnya mingkem, gigi gerahamnya dikatupkan rapat-rapat, lidahnya ditekuk ke atas, langit-langit mulutnya. Tetap kalimat thayyibah terdapat di dalam kalbunya. Dan kalimat thayyibah inilah yang dapat menyelamatkan seorang mukmin dari malapetaka dunia dan malapetaka akhirat. Beruntung kita semuanya telah mendapatkan, telah dipatrikan kalimat thayyibah ke dalam kalbu kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan selalu mengingat, menyebut namanya di dalam kalbu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, berkah segalanya semuanya selamanya. Bisaidina Syekh Muhammad Abdul Qasaifullah Masdul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياشين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياشين حبيب الله. على ياشين حبيب الله. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.